Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Desain Web. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang membuat halaman web dan secara spesifik kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah objek tabel di dalam halaman web. Kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak sekali bentuk dari sebuah data ya. Ada data yang berbentuk angka, ada data yang berbentuk teks, ada data yang berbentuk gambar, dan mungkin data dalam bentuk yang lainnya. Nah, data itu sifatnya penting karena dengan data kita bisa membentuk sebuah informasi, bahkan kita bisa mendapatkan pengetahuan dari sana. Nah, untuk bisa mendapatkan informasi maupun menciptakan pengetahuan dari data-data tersebut, maka kita perlu menyajikan data dengan baik agar bisa lebih mudah dimengerti, bisa lebih mudah dipahami, dan jadi lebih mudah digali lagi gitu ya informasinya di sana. Nah, salah satu cara untuk menyajikan data yang sekarang akan menjadi pembahasan kita adalah melalui tabel. Nah, apa itu tabel? Kita semua tentu sudah tahu ya, apa sih itu tabel. Secara deskripsi dia adalah sebuah media untuk menyajikan data dalam format dua dimensi. Disebut dua dimensi karena dia punya lebar dan juga tinggi gitu ya. Lebar tinggi ini kita sebut dia dengan baris dan kolom gitu. Oke, yang mana baris yang mana kolom tentu kita semua sudah tahu gitu ya. Biasanya baris itu yang nyamping, kolom itu yang atas bawah. Nah, baris itu digunakan untuk mengelompokkan data-data yang berasal dari satu entitas. Bisa dari satu orang, bisa dari satu tempat, bisa dari satu objek gitu ya, itu entitas. Sementara kolom dia mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Ada yang nama, ada yang tempat lahir, ada yang tanggal lahir, ada yang nilai apa gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya dalam satu kolom dia satu jenis. Nah, biasanya di sini kolom itu akan berperan sebagai header dari tabel. Nah, persimpangan antara baris dan kolom akan menciptakan sel-sel data yang mana di sana akan disimpan data-data dari tabel itu. Kemudian pada implementasinya mungkin ada sel-sel yang menggunakan lebih dari satu baris atau lebih dari satu kolom. Di aplikasi Microsoft Word gitu ya, di perangkat lunak Microsoft Word disebut sebagai merging cell gitu ya, merging. Kalau di sini kita sebut sebagai spanning cell. Spanning cell dibedakan menjadi spanning row dan spanning column. Contohnya di sini, yang hijau ini dia mengalami spanning row karena menggabung beberapa baris menjadi satu. Sementara yang warna biru ini mengalami spanning column karena dia menggabung beberapa kolom menjadi satu. Nah, itu penjelasan singkat, penjelasan umum tentang tabel. Lalu bagaimana cara membuat tabel di HTML? Secara sederhana, tabel itu kan pasti terdiri dari baris-baris yang kemudian terbagi ke dalam beberapa sel data. Maka di HTML untuk membuat tabel itu kita perlu yang pertama pasti adalah elemen tabel sendiri. Nah, tabel ini merupakan induk dari data-data yang ada di dalamnya. Di bawah elemen tabel atau di dalam elemen tabel kita membutuhkan yang namanya elemen TR. TR itu adalah table row gitu ya, berarti untuk membuat baris. Nah, baris-baris ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sel yang dalam hal ini disebut sebagai table data atau TD. Jadi, secara dasar ya, secara sederhana untuk membuat tabel di HTML itu kita akan membutuhkan elemen table, elemen TR, dan elemen TD. Nah, contohnya begini. Di sini kita buat satu buah table gitu ya, elemen table. Di dalam elemen table ini ada beberapa elemen TR. Di sini ada 5 TR gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di dalam masing-masing TR ada 3 buah TD. Berarti nanti satu TR ini akan punya 3 buah data ya. Di sini data 1, data angkasa, data Banyuwangi, dan begitu seterusnya. Ini kalau kita tampilkan di halaman web, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, sudah kelihatan ya, dia beberapa data ini terorganisir ke dalam baris dan juga kolom. Nah, tapi sayangnya kok ini nggak ada nggak ada garis pembatasnya ya, jadi kurang menarik ini tampilannya. Nah, jadi kemana ini border dari tabel ini gitu? Nah, secara default memang di HTML tabel itu ditampilkan tanpa adanya border. Kalau kita ingin ngasih border atau baris tabel, maka kita harus ngatur atribut bordernya di elemen tabel. Contohnya begini. Nah, saya kasih tabel ini bordernya nilainya 1 gitu ya, maka akan mendapatkan tampilan yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya gitu. Sekarang sudah jelas mana baris-barisnya.
Tapi ya nggak menarik-menarik banget gitu ya. Karena memang perlu saya ingatkan lagi, pada fase ini kita tidak perlu memikirkan tampilan, yang penting kita bisa bikin elemennya dulu. Urusan tampilan nanti akan kita pelajari saat belajar styling dengan style sheet. Oke. Nah, selain bisa memberikan border seperti tadi, kita juga bisa mengatur jarak antar sel. Ya, jarak satu sel dengan sel yang lainnya bisa kita atur. Begitu juga jarak antara isi sel dengan baris, ya, baris tepi dari sel itu. Nah, untuk mengatur jarak antara isi sel dengan garis tepi dari selnya, itu kita bisa menggunakan cell padding, atribut cell padding, gitu ya. Sementara untuk mengatur jarak antara satu sel dengan sel yang lain, kita akan menggunakan atribut cell spacing. Kedua atribut ini diletakkan di elemen table dengan nilai integer ya. Boleh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh penggunanya begini. Saya menambahkan cell spacing 0 dan cell padding 10 dan akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, di contoh sebelumnya antara satu sel dengan sel yang lain itu ada jaraknya sedikit gitu ya. Kalau sekarang dia tidak punya jarak karena cell spacingnya di set menjadi 0. Sementara cell paddingnya di set membesar menjadi 10. Yang tadinya garis tepi ini mepet dia dengan konten-kontennya, sekarang sudah punya jarak. Nah, jaraknya 10 gitu ya. Oke, ini kalau nilai cell paddingnya diperbesar tentu jaraknya akan lebih besar lagi. Tapi semuanya kembali lagi, apakah dengan semakin besarnya jarak itu semakin baik atau justru semakin buruk? Karena kadang semakin besar ruangan yang dibutuhkan pun semakin semakin banyak gitu, sehingga kadang malah tidak bisa menampilkan isi tabel dengan baik gitu. Jadi gunakanlah cell spacing dan cell padding secukupnya, sebutuhnya gitu ya, jangan berlebihan. Oke. Nah, kalau di contoh yang tadi kita bisa lihat bahwa kita nggak tahu loh ini kolom pertama ini apa, kolom kedua ini apa, dan kolom ketiga ini data apa gitu ya. Maka kita perlu memperjelas tabel ini dengan menambahkan header di atasnya. Header atau kolom dari tabel itu bisa kita buat dengan menggunakan elemen TH. Nah, elemen TH ini sebetulnya sama dengan TD, bedanya kalau TH itu untuk header, kalau TD itu untuk data. Contohnya begini. Nah, bisa dilihat sekarang kita punya header ya, nama kolom. Kolom pertama ini adalah kolom nomor, kolom kedua adalah kolom nama, dan kolom ketiga adalah kolom domisili gitu. Nah, dari mana kita dapat yang ini? Jadi didapatkan dari baris pertama ini. Nah, jadi walaupun dia header, kita tetap harus buat TR ya. Kita harus tetap buat TR karena dia akan membuat baris yang pertama begini. Nah, di dalam TR ini bukan lagi TD tapi TH gitu. Jadi baris pertama khusus untuk header, baris kedua dan seterusnya baru untuk data. Oke, nah itulah bagaimana cara menambahkan header ke dalam sebuah tabel. Oke, tadi sudah kita sebutkan bahwa pada implementasinya kadang ada beberapa sel yang harus yang membutuhkan lebih dari satu baris atau lebih dari satu kolom untuk menampilkan datanya gitu ya. Dalam hal ini berarti sel-sel itu akan kita gabungkan menjadi satu. Nah, untuk menggabungkan beberapa baris menjadi satu, nanti kita akan menggunakan atribut row span. Sementara untuk menggabung beberapa kolom menjadi satu, maka kita akan menggunakan call span. Gampang ya, row, baris, call, kolom. Nah, row span dan call span ini bisa kita terapkan di elemen TD maupun elemen TH. Tergantung mana yang butuh dilakukan penggabungan gitu ya. Contohnya begini. Nah, bisa dilihat contoh yang ini. Ada sebuah TD menggunakan row span 3. Isinya HTML. Nah, maka di sini nanti dia akan menghabiskan 3 buah baris untuk menampilkan data ini saja. Nah, sementara yang bawah yang ini dia ada call span sama dengan 3. Maka dia akan menghabiskan 3 buah kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3 menjadi satu sel begini. Nah, ini yang contohnya. Nah, sementara yang di di header, ini yang bagian pembelajaran, dia menghabiskan 2 buah kolom. Berarti di sini di set call span sama dengan 2. Yang lain juga begitu. Ini kolom pertemuan ke dan kolom topik ini sebetulnya dia memakan 2 buah baris gitu ya. Maka di sini di set row span sama dengan 2. Oke, cukup sederhana, cukup simpel untuk memberikan pengaturan kepada tabel yang seperti ini. Nah, oke. Sesuai dengan jiwa dari HTML5 dan juga Web 3.0, di tabel juga bisa kita terapkan struktur yang sifatnya semantik gitu ya. Artinya struktur dari tabel itu kita perjelas lagi bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya maupun informasinya begitu.
Nanti di sini kita akan menggunakan beberapa elemen seperti caption, t-head, t-body, t-foot, call group, dan call. Nah, elemen caption sesuai dengan namanya berarti berfungsi untuk memberi caption ke tabel ya. Caption itu adalah judul dari tabel gitu ya. Contohnya begini. Nah, tadi kan nggak ada judulnya ya tabel itu. Sekarang kita bisa tahu bahwa oh ini adalah tabel yang berisi daftar peserta seminar gitu. Nah, jadi nanti kalau ada search engine yang melakukan crawling ke halaman HTML ini, begitu dia menemukan caption di dalam tabel, berarti oh ini adalah judul dari tabel ini gitu. Jadi mesin pencari itu bisa tahu bahwa ini loh judulnya begitu. Oke. Kemudian tabel secara umum bisa kita bagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang headernya, biasanya adalah judul-judul dari tabel, judul-judul dari kolom tabel. Kemudian ada body, ya isi utama dari tabel itu, dan nanti ada footer, biasanya berisi data-data ringkasan dari data utama. Nah, untuk menunjukkan mana sih yang header itu kita nanti akan menggunakan t-head, menunjukkan mana yang body kita akan menggunakan t-body, dan mana yang footer kita akan menggunakan t-foot gitu ya. Contohnya begini. Nah, di sini ada t-head, dia bungkus satu buah TR yang di dalam TR ada beberapa TH gitu ya. Nah, di sini berarti oh ini loh bagian header. Nah, baris pertama ini adalah header dari tabel ini gitu ya. Kemudian ada t-body yang membungkus TR yang lain gitu, beberapa TR, dan dalam TR ada beberapa TD. Nah, ini berarti nunjukin oh 5 baris ini loh, ini adalah isi atau body utama dari tabel ini. Dan yang terakhir t-foot membungkus 2 buah baris gitu ya. Oh ini adalah footer dari tabel ini. Oh ini ringkasan loh gitu ya. Biasanya begitu nanti mesin pencari itu bercerita begitu. Secara tampilan memang t-head, t-body, dan t-foot itu tidak memberikan pengaruh langsung kepada tampilan tabel. Dengan kata lain, kita kalau nggak pakai t-head, nggak pakai t-body, dan t-foot tetap bisa bikin tabel. Contohnya sudah kan tadi ya. Nah, tapi dengan penambahan t-head, t-body, dan t-foot memperjelas ke mesin pencari maupun ke browser mana sih yang menjadi header, mana yang menjadi body utama, dan mana yang menjadi footer. Nah, kalau tabel ini panjang, ketika ditampilkan di browser memang tidak banyak pengaruhnya. Tapi ketika dicetak, ya, dicetak kan biasanya jadi beberapa halaman gitu ya. Kalau tanpa t-head, contoh sederhana gitu ya, nggak ada t-head, maka header ini akan muncul di halaman pertama saja. Di halaman berikutnya ya isinya data-data doang gitu yang keputus di halaman pertama. Nah, tapi dengan adanya t-head, begitu kita print halaman webnya, nanti secara otomatis header dari tabel ini akan dimunculkan di tiap halaman gitu ya. Jadi kita dipermudah gitu justru dengan adanya t-head. Pun dengan adanya t-foot gitu, mungkin dengan pengaturan tertentu kita bisa memaksa tabel untuk ayo dong ini di setiap halaman tampilkan t-footernya. Gitu. Nanti pada saat styling kita pun bisa lebih ringkas lagi daripada harus men-style satu persatu TH-nya, kita bisa langsung men-style TH-nya gitu ya. Mungkin kita ganti warnanya atau kita apakan gitu sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Tapi itu nanti pada saat kita belajar tentang styling. Oke. Kemudian kolom suatu tabel itu bisa kita kelompokkan menjadi satu gitu ya. Beberapa kolom bisa kita kelompokkan menjadi satu. Nah, untuk mengelompokkan kolom ini kita akan menggunakan elemen call group dan elemen call. Contohnya begini. Nah, kelihatan di sini call group nggak ada isinya. Dia bercerita bahwa ada satu buah kolom pertama ini dia berdiri sendiri gitu ya. Kemudian kolom kedua berdiri sendiri, kolom ketiga juga berdiri sendiri. Nah, kolom keempat dia punya 2 buah kolom di bawahnya. Nah, ini kolom keempat adalah kolom komponen skor kalau di contoh ini. Nah, kolom komponen skor ini di bawahnya ada 2 kolom loh yang dikelompokkan, yaitu kolom presentasi dan kolom argumentasi. Nah, sementara yang terakhir itu juga berdiri sendiri. Nah, jadi peletakannya begini, di bawah caption sebelum adanya isi dari tabel itu dideklarasikan call group dan call begini tanpa konten ya, tidak ada konten. Call groupnya nggak ada konten, kalaupun ada isinya dia berisi dengan call gitu ya, dan call itu juga tidak ada konten apapun. Oke, secara tampilan tidak mempengaruhi apapun, tapi secara makna dia memberitahu browser bahwa nanti akan ada 1, 2, 3 kolom berdiri sendiri. 3 kolom pertama itu berdiri sendiri. Kemudian kolom keempat punya 2 kolom di dalamnya dan kolom yang terakhir juga berdiri sendiri. Hanya untuk memberitahu browser. Dihilangkan juga nggak apa-apa sebetulnya gitu ya. Jadi memang sifatnya opsional di sini. Oke.
Nah, tapi nanti kita juga sekali lagi bisa memanfaatkan ini untuk styling gitu ya. Mungkin kita ingin mengubah warna kolom pertama gitu. Kita nggak usah repot-repot nanti setiap baris, setiap TH1, TH yang pertama, kemudian TD, nanti mungkin gitu kita ubah-ubah sendiri. Kita langsung saja ngarah ke kolom yang pertama gitu ya. Kita bisa kasih ID, bisa kita kasih kelas, kemudian kita atur stylingnya. Tapi itu nanti saat kita belajar tentang style. Baik, itu. Ya, ini tadi yang pengelompokan kolom grup itu dalam hal ini berarti memberitahu browser, oh ini ada kolom komponen score yang membawahi dua buah kolom, yaitu presentasi dan argumentasi. Oke, selain dengan cara yang tadi, kita juga bisa membuatnya jadi lebih ringkas tanpa melibatkan elemen call ya. Cukup menggunakan elemen call group, tapi di dalamnya kita tulis span sama dengan berapa jumlah kolom yang ada di dalam kolom grup ini. Gitu. Kalau ada 2 ya 2, ada 3 ya ditulis 3, begitu. Jadi lebih simpel. Oke. Nah, kolom tabel kadang bentuknya jadi lebih kompleks gitu ya, kalau entah tabelnya yang besar atau tabelnya yang memang isinya penataan header dan header dan datanya itu tidak baku gitu ya. Memang kebutuhannya seperti itu. Nanti HTML pun bisa memperjelas hubungan antara sel dengan header. Oke, kita tahu bahwa memang tabel umumnya berorientasi vertikal. Kita susun ke bawah gitu ya, memanjang ke bawah. Jadi headernya itu ada di bagian kolom atau di bagian atas. Tapi kadang kita juga butuh bikin tabel yang orientasinya horizontal. Artinya headernya ada di sebelah kiri, biasanya begitu, di samping. Ya. Jadi untuk mengatasi keambiguan gitu, ini kolom ini sebetulnya dia ke bawah atau ke samping gitu, maka kita perlu memperjelas orientasinya. Untuk menjawab apakah suatu header itu mencakup data-data yang ada di bawahnya, berarti vertikal gitu ya, atau jangan-jangan yang ada di sampingnya, berarti horizontal. Dan kita juga bisa menjawab mana suatu sel itu isi dari header yang mana sih gitu di dalam suatu tabel yang kompleks tadi. Nah, untuk memperjelas hubungan antara sel dengan header, nanti kita bisa bermain menggunakan atribut scope ya, yang mana kegunaannya adalah menghubungkan tabel header dengan baris, kolom, atau sekumpulan baris atau sekumpulan kolom gitu ya. Dan juga nanti kita bisa main atribut headers yang menunjukkan hubungan suatu sel data dengan suatu header tabel. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan atribut scope. Atribut scope itu digunakan pada elemen TH. Isi dari atribut scope itu antara kolom, row group, atau call group. Jadi hanya ada 4 kemungkinan ini nilainya. Contohnya begini, kita tahu di tabel ini, nomor ini, data yang dicakup adalah yang ada di bawahnya. Begitu juga nama, domisili, komponen skor juga ada di bawahnya, dan skor juga ada yang di bawahnya. Berarti bagian-bagian ini semuanya scope-nya adalah kolom. Ya, karena ke bawah gitu ya, kolom. Yang bagian komponen skor dia call group karena tidak hanya satu kolom tapi di sini 2 kolom gitu ya. Nah, kalau yang horizontal seperti ini, headernya ada di sebelah kiri, berarti yang bagian bulan scope-nya adalah row karena dia isi datanya ke samping secara baris begini. Pun dengan hasil ukur. Hasil ukur itu karena dia mencakup 2 baris, maka dia scope-nya adalah row group, tapi tetap row gitu ya. Yang lainnya juga masih menggunakan row gitu. Oke. Sementara contoh yang header seperti ini, headers itu digunakan di elemen TD, yang mana nanti nilai dari headers itu sama dengan nilai dari atribut ID yang ada di TH. Jadi kita tahu, oh headersnya TD ini dia merujuk ke TH yang mana dari melihat persamaan antara headers dengan ID. Oke, contohnya begini. Di bagian kolom presentasi kita kasih TH-nya ID skor presentasi. Maka dia akan berpasangan dengan TD yang headers-nya adalah skor presentasi. Ya, sama ya, skor presentasi. Begitu juga dengan yang skor argumentasi di TH ini, ID-nya skor argumentasi, maka dia akan berpasangan atau dihubungkan dengan TD yang headers-nya adalah skor argumentasi. Nah, jadi seperti itu mekanisme untuk memberitahu browser mana suatu sel yang terkait dengan suatu suatu header gitu ya. Walaupun dalam hal ini memang untuk scope dan headers ini jarang digunakan karena memang biasanya kita sudah tahu, browser sudah tahu bahwa kalau
TH-nya ada di bagian atas gitu, berarti data-datanya yang di bawahnya. Tapi kalau TH-nya di samping, berarti data-datanya juga ada yang di sebelah kanannya, misalnya begitu. Oke. Nah, jadi itu adalah mekanisme untuk membuat tabel di HTML. Dan perlu saya pertegas kembali bahwa tabel itu fungsinya adalah untuk menyajikan data, bukan untuk layouting halaman web. Ya, karena kadang orang pingin bikin tampilan yang rapi, yang teratur, mereka memanfaatkan tabel untuk membuat tampilan yang rapi dan teratur itu. Padahal itu cara yang tidak tepat. Kenapa? Karena untuk membuat tabel atau merender tabel di browser itu tidak semudah merender bagian-bagian yang lain. Browser harus tahu dulu mana mulainya tabel dan sampai mana tabel itu berada. Nah, kalau dipaksa untuk membuat layouting satu halaman misalnya, tentu akan memberikan efek ke ke user experience, karena halaman itu di-load menjadi lebih lambat dibandingkan tanpa tabel gitu. Jadi sekali lagi, hindari tabel untuk layouting, tapi silahkan gunakan tabel untuk penyajian data. Nah, itu untuk materi kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap belajar, tetap asah skill Anda dalam pengembangan web. Baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.